pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran pendidikan agama. Islam. Nah, seperti hari kemarin, alhamdulillah kalian hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir untuk pelajaran? Ya, alhamdulillah Robbil. Alamin. Nah, untuk membuka pelajaran ini, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syirku billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum melanjutkan baik, yang selanjutnya adalah kalian tetap duduk dengan tenang, dengan menghentikan dari segala aktivitas dengan cara menarik nafas lewat hidung yang dalam-dalam dan menghembuskan lewat mulut sambil memejamkan mata. Nah, nanti Bapak akan menyajikan musiknya ya, supaya kalian lebih apa? Lebih fokus. Silakan pejamkan mata kalian, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Tarik kembali nafasnya, terus hembuskan kembali lewat mulut. Diulang kembali, tarik nafasnya, lalu hembuskan lewat mulut sampai mata dengan terpejam. Terus tarik nafas, hembuskan kembali lewat mulut. Ya, cukup. Apakah sekarang kalian sudah relax? Nah, sekarang Bapak akan mengatakan kebutuhan kalian melalui pertanyaan pemantik tentang iman kepada Tuhan. Sebelum dilanjut kepada materi iman kepada Tuhan, kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-A'la. Nah, sekarang kita mulai saja untuk materi iman kepada kodo dan pertanyaan pemantik. Tapi nanti pertanyaan pemantiknya itu dijawabnya setelah akhir sesi pelajaran ini ya. Nah, sekarang silakan buka buku kalian. Ya. Ya. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Bapak akan membacakan capaian pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu mendeskripsikan pengertian kodo dan kodar. Dan yang kedua menunjukkan dalil iman kepada kodo dan kodar. Yang ketiga menyebutkan macam-macam takdir. Dan yang keempat adalah menjelaskan manfaat beriman kepada kodo dan Kodar. yang selanjutnya adalah tujuan pelajarannya, yaitu tentang meyakini adanya kodo dan Kodar. yang kedua menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah yang mencerminkan iman kepada kodo dan Kodar. yang ketiga memahami hikmah beriman kepada kodo dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat menunjukkan hikmah beriman kepada kodo dan kodar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sebelum lanjut, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya biasanya seperti apa? Sekarang mah kita ya, kalau kemarin tentang tangan, sekarang mah tentang bibirnya ya. Siap, silakan berdiri. Sambil
simak videonya supaya kalian bisa tetap mengikutinya. Ini menunjukkan fokus ya. Simak videonya supaya kalian bisa tetap mengikutinya. Ini menunjukkan fokus ya. Nah, setelah meeting apakah kalian rasanya gimana? Relax? Nah, nantinya kalian bisa fokus dalam mengikuti materi tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang berapa? 6. Nah, qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah apa? Istilah apa? Takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tadi itu apa? Ulangi lagi. Qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang berapa? 6. Dan juga sering disebut dengan takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama adalah pengertian tentang iman kepada qada dan qadar. Siapa yang tahu? Iman kepada qada dan qadar itu apa saja? Apa? Qada dan qadar itu apa saja? Apa jawabannya? Qada dan qadar itu adalah sama-sama ketetapan, keputusan, nah, sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sementara qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Berarti bedanya qada itu adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sementara qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Contohnya apa yang sekarang kalian hadapi ini adalah termasuk pendapat. Sekarang yang telah terjadi kemarin kalian itu belajar tentang matematika. Berarti itu termasuk apa? Qadar. Berarti qadar itu tadi kan ada ketetapan Allah yang telah terjadi. Contohnya kemarin kalian mengikuti pelajaran matematika terjadi ya. Dan sekarang itu termasuk dalam qada. Jadi yang akan terjadi hari ini kalian akan belajarnya serius, fokus itu butuh dengan teknik yang sangat mendalam, termasuk dengan qada ya, karena qada itu adalah ketetapan Allah yang akan terjadi.
Adapun dalil tentang iman kepada qada dan qadar yaitu terdapat dalam surah yang pertama surat Al-Qamar ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Terus yang kedua, dalil yang kedua itu adalah terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 38 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kana amrullahi qadaran maqdur yang artinya dan adalah kata Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Coba bacakan kembali dari yang paling kanan. Dari yang pertama tentang surah Al-Qamar. Coba dari Aris. Ya. Menurut. Nah, lanjut. Nah, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, terus bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Selanjutnya adalah macam-macam takbir. Yang pertama ada takbir mufrad. Yang kedua adalah takbir mufrad. Di mana takbir mufrad itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar. Jadi takbir mufrad adalah kejadian yang tidak bisa ditawar. Misalnya nanti setelah pulang sekolah misalnya kalian melihat ataupun kalian kejadian tersandung batu, itu tidak bisa dihindarkan karena itu sudah ketetapan Allah. Terus takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang masih mungkin bisa dirubah oleh manusia melalui usaha atau kerja. Contohnya tentang keadaan rezeki itu masih bisa dirubah. Contohnya dari misalnya kita sekarang masih mulai belajar, tahu-tahu nanti setelah kalian dewasa kalian misalnya nanti setelah kalian pulang sekolah kalian berdoa usaha atau ikhtiar kita supaya nanti di kemudian hari ataupun di masa depan kalian akan sukses. Jadi itulah termasuk kepada takdir Allah. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat iman kepada qada dan qadar. Coba bacakan oleh perempuan dari 1 sampai 2 saja. Coba bacakan manfaat iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, silakan bacakan oleh kelompok 1. Silakan 3 dan 4. Adalah apa saja manfaatnya? Manusia memiliki alam mudah, seni, ada sesuatu sifat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimana silakan bacakan kelompok 1. Kepada qada dan qadar. Jadi yang pertama itu kita harus menyadari dan mengakui kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa rasa apa? Rasa tulus dan
ikhlas. Terus yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh ataupun ikhtiar agar dapat mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah, tidak memiliki akhlak majmumah. Akhlak mahmudah dan majmumah itu bedanya apa? Mahmudah itu adalah sifat terpuji, sementara majmumah itu adalah sifat tercela. Terus kita juga mempelajari ini, kita harus bisa bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita bisa ingat bahwa semua yang kita lakukan itu nanti di padang mahsyar akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di padang mahsyar itu pertanggungjawaban kalian, perbuatan kalian akan diperlihatkan ya, dari mulai kecil sampai dengan dewasa. Yang keenam, manfaat yang keenam, kita menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha menurut pandangan ajaran Islam. Lanjut ke yang selanjutnya, perilaku beriman kepada Allah dan Maulana. Pertama, melatih diri kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan sabar. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. 4, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Juga melatih diri untuk sabar dan tabah. 6, senantiasa kita selalu berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah apabila kita menghadapi kesulitan. Yang kedua, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia itu adalah semuanya apa? Semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada beriman kepada itu selain melatih diri untuk bersyukur, disana juga Allah itu mengukur seberapa kita sabar dan tabahnya dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita itu harus yakin bahwa di balik suatu peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi itu tidak ada hikmahnya. Pasti semua itu ada hikmahnya. Contohnya, kalian pergi dari rumah ke belajar, hikmahnya apa? Hikmahnya menjadi pengetahuan. Jadi kita tahu apa yang sudah diajarkan oleh guru. Terus dari rumah, misalnya berangkat ke masjid untuk apa? Mengaji. Jadi kalian bisa belajar tentang Al-Quran. Ada juga yang belajar tentang kitab. Ada juga yang belajar tentang hadis. Ada juga yang belajar tentang nadom ya. Ada juga ya. Nadom itu adalah apa? Sholawat. Nah, sebelum di penghujung pelajaran hari ini mari kita evaluasi dulu ya. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak di sini. Silakan kalian jawab ya secara masing-masing. Bapak akan membagikan tentang PDD ya. Silakan kalian isi dengan masing-masing ya. Di sini ada 5 pertanyaan pilihan ganda dan 1 uraiannya. Silakan isi namanya, sesuai nama masing-masing tentunya ya. Jangan sampai dengan nama orang lain. Isi pertanyaan dengan benar. Sudah? Sudah? Silakan. Sudah diisi namanya? Sudah. Kalau sudah diisi nama, silakan selama 10 menit kalian kerjakan ya. Selesai? Apabila selesai, silakan kalian kumpulkan kembali di meja bapaknya. Silakan, waktu sekitar 10 menit lagi ya.
kasih karena kalian sudah menjawab pertanyaan pada akhir sini. Nah, selanjutnya kita akan refleksikan tentang iman kepada Allah dan nah, nanti di sini apa yang kalian tadi jawab tentang pertanyaan tadi, Bapak sudah melakukannya jawabannya di sebuah video ini ya. Mari kita simak bersama. Nah, jawabannya yang terkait yang tentang iman kepada Allah di sini jawabannya ya. Sudah simakkan loh. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan akar yang berbeda. Ada yang melahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang memiliki putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau berbeda. Ada yang dari satu sepandang, bulan berada, keadaan perlu yang sulit, dan ada yang meninggal di mereka atau bintang badan. Ada yang hidup muda atau bahkan kemudian. Apakah kalian pernah merasa iri dengan keadaan di dunia lain? Atau bahkan merasa jatuh dengan kehendak Tuhan? Jika ya, maka kita perlu mengingatkan diri kita terhadap kodrat dan kodrat Allah. Refleksi diri yang sekaligus menjawab tentang pertanyaan pemantik tadi di awal bulan. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama tentang iman kepada Allah dan iman kepada Allah dan Buddha mengajarkan umat Islam untuk menerima dengan lapang dada segala ketentuan Allah, berusaha maksimal dan mencapai tujuan hidup, dan selalu bersyukur, bersikap sabar, tawakal, serta bersyukur atas segala peristiwa yang terjadi. Yang ini membantu kita untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang dan optimis, serta menyadari bahwa setiap takdir Allah itu memiliki tujuan dan hikmah yang lebih besar. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai ya dalam pembelajarannya. Terima kasih kepada anak-anak sekalian, dan sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Silakan kalian sebelum berdoa bereskan dulu peralatan kalian. Setelah itu kita langsung berdoa. Setelah berdoa kita mulai. Mari kita berdoa dalam mengenai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.